Pernah kepikiran nggak, apa sih yang benar-benar bikin kita milih satu calon dibanding yang lain? Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas pertanyaan super penting ini. Dan ternyata, jawabannya, wah, jauh lebih rumit dari yang kita kira. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Apa sih yang jadi pertimbangan utama kamu? Kebijakannya? Asal-usulnya? Atau jangan-jangan ada hal lain yang lebih penting? Kelihatannya gampang ya pertanyaannya, tapi jawabannya, nggak sesimpel itu. Untungnya, ada sebuah studi baru yang keren banget. Mereka coba jawab pertanyaan ini dengan ngeliatin 5 negara di Asia Tenggara sekaligus. Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuannya, buat cari tahu apa sih yang sebenarnya jadi penentu di bilik suara. Oke, kita mulai dari anggapan yang paling umum dulu ya. Pasti sering denger kan, kalau politik di Asia Tenggara itu, ya transaksional. Dikasih bantuan, ya dipilih. Istilah kerennya clientelism. Suara ditukar sama barang atau duit. Tapi pertanyaannya, emang bener sesimpel itu doang? Nah, makanya, yuk kita uji asumsi ini. Apa sih maunya pemilih? Beneran cuma soal ada udang di balik batu aja? Atau jangan-jangan ada pertimbangan lain yang lebih dalam? Ini dia bagian yang paling seru. Gimana caranya para peneliti ini nyari jawabannya? Mereka nggak cuma nanya-nanya lewat survei biasa loh. Nggak, mereka bikin sebuah eksperimen yang jenius banget. Metodenya itu namanya eksperimen pilihan kandidat. Coba bayangin aja ini kayak adu ganteng politisi, tapi yang diadu profilnya. Ribuan orang disodorin 2 profil calon fiktif, sebelahan gitu, terus mereka tinggal disuruh milih, kamu pilih yang mana? Caranya tuh sistematis banget, jadi peneliti ini bikin ribuan kombinasi profil calon. Atributnya diacak-acak. Mulai dari jenis kelamin, latar belakang keluarga, partainya apa, kebijakannya gimana, sampai rekam jejaknya. Nah, dari jutaan pilihan yang terkumpul, mereka bisa lihat dengan jelas sifat mana sih yang paling bikin orang kepincut. Biar kebayang, nih contohnya. Katakanlah di layar muncul calon A. Dia ini laki-laki, dari keluarga kelas menengah. Partainya sama lagi sama yang kamu suka. Plus, dia punya catatan pernah bawa dana ke daerahmu. Gimana, menarik kan? Terus di sebelahnya ada calon B, dia perempuan dari keluarga kaya raya. Tapi partainya beda haluan sama kamu, dan nggak ada tuh catatan pernah nyalurin dana. Nah, dengan nyuruh kamu milih antara si A dan si B, peneliti jadi bisa tahu persis seberapa besar sih ngaruhnya faktor-faktor tadi. Oke, jadi setelah ngumpulin puluhan ribu pilihan dari 5 negara, apa dong hasilnya? Ternyata ada yang sesuai dugaan kita, tapi ada juga temuan yang bener-bener bikin kaget. Langsung aja ke intinya. Lihat angka ini. Minus 26,8%. Ini faktor paling nendang dari semuanya. Maksudnya, kalau seorang calon nggak punya rekam jejak bawa duit ke daerahnya, kemungkinan dia dipilih itu terjun bebas, anjlok hampir 27%. Jadi tebakan kita di awal tadi, bener banget, bener pake banget. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak selesai di situ. Kalau kita cuma lihat itu, kita kehilangan bagian pentingnya. Ternyata nih, pemilih itu nggak cuma mikirin dapat apa. Ideologi, kebijakan, sama loyalitas partai itu, wah, perannya gede juga loh. Nah, grafik ini nunjukin perbandingannya dengan jelas. Lihat deh, bahwa dana emang nomor 1, tapi kalau pandangan ekonominya beda sama pemilih, peluangnya bisa berkurang sampai 13,6%. Terus kalau dia dari partai yang kita nggak suka, itu juga kena hukuman hampir 10% loh. Angka segitu gede loh dalam politik. Dan ini nih salah satu temuan yang paling bikin melongo. Ternyata pemilih di Asia Tenggara itu rata-rata lebih suka calon dari keluarga kelas menengah atau pekerja, bukan dari keluarga kaya. Ada selisih preferensi sampai 8,8% buat calon yang merakyat. Mungkin karena dianggap lebih ngerti penderitaan rakyat kali ya. Tapi ceritanya makin rumit nih. Walaupun tadi ada tren umum, begitu kita zoom in ke tiap negara, beda banget ceritanya. Apa yang penting di negara A bisa jadi nggak ada artinya di negara B. Coba kita lihat soal gender deh. Di 4 negara, Malaysia, Filipina, Singapura, sama Thailand, mau calonnya laki-laki atau perempuan, efeknya hampir 0. Nggak ada bedanya. Tapi di Indonesia, ceritanya beda total. Ada bias yang kuat banget dan sayangnya negatif buat calon perempuan. Angkanya ngomong sendiri. Secara umum, calon perempuan di Indonesia itu kemungkinannya dipilih 10% lebih kecil. Dan kalau dibedah lagi, ternyata hukuman ini sebagian besar datang dari pemilih laki-laki. Buat mereka, penaltinya bisa melonjak sampai hampir 30 poin.
ini nunjukin ada bias gender yang dalam banget di sana. Contoh lain yang kontras banget, peran partai. Coba lihat Thailand. Di sana kan politiknya terbelah banget ya. Jadi, kalau calonnya dari partai musuh, itu ruginya gede banget. Beda sama di Filipina. Di sana politiknya lebih soal figur, bukan partai. Jadi ya, efek partainya jauh lebih kecil. Jadi, intinya apa? Intinya adalah kita nggak bisa pukul rata semua negara di Asia Tenggara. Sejarah, budaya politik, sama seberapa panas situasinya di tiap negara itu benar-benar nentuin apa yang dianggap penting sama pemilih. Intinya, konteks itu segalanya. Oke, jadi setelah kita lihat semua data tadi, gambaran besarnya gimana? Yuk kita buang mitos lama tadi dan ganti dengan cerita yang sebenarnya. Jadi, inilah cerita yang sebenarnya. Pertama ya, materi itu penting. Penting banget. Kedua, tapi pemilih juga punya ideologi. Mereka peduli sama kebijakan dan partai. Ketiga, mereka juga cenderung milih calon yang kelihatannya sederhana. Dan yang paling penting, nggak ada yang namanya pemilih Asia Tenggara yang seragam. Tiap negara punya ceritanya sendiri-sendiri. Dan semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup. Kalau ternyata motivasi pemilih itu serumit ini, kira-kira asumsi-asumsi simpel soal politik apalagi ya yang selama ini kita telan mentah-mentah dan mungkin udah waktunya kita pertanyakan lagi. Nah, coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.